Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Lukman. Saya dari Kelurahan Patokan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Langsung saja saya akan membacakan mata pelajaran fikih untuk awaliyah 2, yang mana kitab yang dibaca pada tingkatan awaliyah 2 ini adalah berupa kitab takrib. Dan adapun bab yang akan kita bahas yaitu tentang kitabus shalah. Pada kesempatan kali ini ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang auqatus shalah, tentang waktu-waktunya sholat. Yang kedua tentang syurut wujubis shalah, syarat wajibnya sholat. Yang ketiga yaitu surut sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Oke, langsung saja, monggo dibuka kitab takribnya dan kita perhatikan dan kita simak pada bab kitabus shalah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan doa yang biasa kita baca sebelum memasuki kelas. Dengan saya terlebih dahulu membaca, kemudian teman-teman mengikutinya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharani amin. Faslun kitabus shalah. Fasal yaitu masuk kepada pembahasan tentang sholat. Sholat, sebagaimana kita ketahui, sholat adalah rukun Islam yang nomor 2, yaitu setelah syahadatain. Artinya sholat itu mengungguli atau paling penting dari rukun yang setelahnya, yaitu puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nasha'id Dunia, karang kitab Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya kedudukan sholat itu daripada rukun-rukun yang lain seperti kepala. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, maka sama halnya orang tanpa kepala, maka mustahil dia itu hidup. Kalau misalkan orang itu tidak puasa, orang itu tidak zakat atau tidak haji, maka masih bisa hidup. Ini bukan meremehkan, ini cuma membandingkan kedudukan antara sholat dengan kewajiban lainnya. Jadi kalau orang misalkan tidak puasa, maka tangannya misalkan tidak ada, atau tidak zakat, maka kakinya tidak ada, maka masih bisa hidup. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, maka sama halnya dia tidak punya kepala. Kalau orang kepalanya tidak ada, maka pasti dia tidak akan hidup. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat yang 5 waktu. Karena juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya
pertama kali amal yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah hisabnya amal-amal yang lain akan ikut bagus. Kembali kepada kitab As-Sholatul Mafrudatu. Adapun sholat yang fardu, sholat yang diwajibkan, khamsun, yaitu ada 5. Yang pertama ad-duhru, yaitu sholat duhur. Wa awwalu waktiha, dan adapun awal waktunya, yaitu kapan masuk waktunya sholat duhur, zawalus syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Tergelincir ke barat. Tergelincir artinya ketika bayangan condong ke barat, itu maka sudah masuk waktu sholat duhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya sholat duhur. Kapan berakhirnya sholat duhur? Idza shara dillu kulli syai'in mithlahu ba'da zawal, yaitu apabila bayangan benda sama seperti bendanya. Ya, bayangan benda sama seperti bendanya. Jadi begini, ketika misalkan kita menaruh benda ketika matahari terbit dari timur, maka bayangan benda itu pasti ada di timur. Nah, ketika matahari terus meninggi sampai ada di tengah-tengah langit, maka benda itu, bayangan benda itu pasti tidak ada. Nah, ketika bayangannya itu condong sedikit ke barat, ada condong sedikit ke barat, maka itu sudah masuk waktu duhur. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video ini. Di dalam Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, terdapat jam unik yang dalam bahasa Jawa disebut jam bencet. Jam bencet adalah jam yang mengandalkan pergerakan sinar matahari untuk mengetahui waktu sholat. Jam bencet sudah ada di masjid ini sejak tahun 1857. Pola kerja jam bencet sangat sederhana, yaitu memanfaatkan bayangan sinar matahari pada garis-garis penanda waktu. Mas, bagaimana pola kerja dari jam matahari ini? Iya, tadi jam istiwa ini kita menunggu, tadi bayang-bayang persis di dalam garis zenit ini menunjukkan jam 12 istiwa, persis matahari di atas ketinggian. Setelah bayang-bayang dalam garis zenit ini sedikit geser, maka sudah memasuki waktu zuhur dan adzan pun akan segera dikumandangkan. Meskipun ada jam digital dan analog, jam bencet masih sering digunakan. Kelebihan jam bencet adalah tidak pernah berubah sepanjang masa. Menggunakan jam istiwa karena akuratnya itu dikatakan 100% akurat karena menggunakan daripada sinar matahari itu tadi. Karena menggunakan cahaya matahari, maka jam ini berfungsi pada saat matahari masih bersinar. Jam ini juga dikenal dengan sebutan jam istiwa, yang artinya waktu ketika matahari tepat berada di titik tertinggi. Waktu sholat zuhur adalah sesaat setelah istiwa atau ketika matahari mulai condong ke barat. Oke, mudah-mudahan bisa difahami dengan menonton video tadi. Jadi awal masuk waktunya sholat duhur yaitu ketika misalkan kita menaruh barang di tengah siang hari, maka bayangannya itu condong ke barat. Nah, kemudian dan akhir waktunya kapan? Wa akhiruhu, dan akhir waktunya sholat duhur idza sharaha dillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangannya itu sama seperti bendanya. Jadi kalau diukur bendanya sama dengan bayangannya itu sama. Misalkan bendanya itu 1 jari telunjuk misalkan. Nah, kita kemudian ukur sama dengan 1 jari telunjuk seperti itu. Maka kalau sudah sama barang dengan bendanya, maka sudah
keluar masuk waktu sholat duhur. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wal asru, dan asar. Wa awwalu waqtiha, dan adapun awal waktu masuk sholat asar, az-ziyadah ala dilil mithli, yaitu lebih dari bayangan bendanya. Jadi begini, kan akhir waktu sholat duhur apabila bayangan sama dengan bendanya. Nah, waktu sholat asar yaitu sama dengan waktu sholat, akhir waktu sholat duhur, yaitu bayangan sama dengan bendanya tapi ditambah sedikit, ya, tambah sedikit, maka itu sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian wa akhiruhu, dan akhirnya sholat asar fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiyar. Jadi sholat asar itu dibagi kepada beberapa waktu, ya, sebagaimana waktu-waktu sholat yang lain. Seperti sholat duhur itu dibagi beberapa waktu, yaitu yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu yang paling utama. Itu kapan? Yaitu dengan langsung melakukan pada awal waktunya, itu namanya waktu fadilah. Ketika sudah azan, kemudian iqamah, misalkan baca itu setelah azan, kalau bahasa Madura itu astaan, ya, baca sholawatan barangkali 5 menit. Setelah itu kemudian langsung sholat, maka itu masuk waktu fadilah. Di bawahnya itu, setelah waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiyar. Kapan waktu ikhtiyar itu berakhirnya? Ila dhillil mithlain, disebutkan dalam kitab takrib ini, sampai bayangan 2 kali bendanya. Bayangannya itu 2 kali bendanya. Paham ya? Wafil jawas, dan bolehnya kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu gimana? Ini perbedaan antara akhir waktu sholat subuh dengan akhir waktu sholat asar. Apa bedanya? Kalau akhir waktu sholat subuh dengan terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari, walaupun sedikit saja, terbit sedikit saja, maka itu sudah habis waktu sholat subuh. Beda dengan waktu sholat asar. Waktu sholat asar akhirnya dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu bagaimana? Terbenamnya itu dengan total, dengan kesemuanya. Artinya kalau matahari itu terbenam sedikit atau seperempat atau separuh, maka itu masih ada waktu sholat asar. Tapi kalau sudah tenggelam semuanya, maka sudah berakhir waktu sholat asar. Kemudian lanjut, wal maghribu, dan maghrib. Wa waktuha, dan adapun waktu sholat maghrib, wahidun, yaitu 1. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Sampai kapan? Wa miqdar, dan dengan kadar ma yu'adzinu, azan, wa yatawaddau, dan berwudu, wa yasturul aurah, dan menutupi aurat, wa yuqimus shalah, dan iqamat salat, wa yusalli 5 rakaat, dan salat 5 rakaat. Jadi salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka sudah berakhir waktu sholat maghrib. Jadi kalau ikut yang di kitab ini, maka sangat sebentar sekali, paling kira-kira 15 menit itu sudah berakhir waktu sholat maghrib. Tapi ini tidak diambil oleh para ulama. Yang diambil oleh ulama adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang lain, yaitu bighiyabis syafaqil ahmar, dengan hilangnya mega-mega
merah. Ya, kalau itu ya bisa jadi setengah jam lebih kalau menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang lain. Tapi kalau ikut yang di kitab ini paling cuma 15 menit itu sudah keluar waktu maghrib. Seperti itu. Lanjut, wal isya, dan yang keempat adalah waktu sholat isya. Awalu waktiha, adapun awal waktunya, idza ghaba syafaqul ahmar, apabila hilang mega-mega merah, yaitu dengan keluarnya waktu maghrib maka otomatis masuk waktu sholat isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, ya, dan akhir waktunya pada waktu ikhtiyar, waktu setelah waktu fadilah, yaitu ila thulutsil lail, sampai sepertiga malam, yaitu sepertiga malam pertama. Jadi malam itu dibagi menjadi 3, ada malam pertama, ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau misalkan malam itu dari jam 6 sampai jam 6 lagi, nah, itu dibagi menjadi 3. Jadi waktu ikhtiyar berakhirnya sampai kira-kira jam 10. Kemudian wafil jawazi, dan waktu bolehnya untuk melakukan sholat isya ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Jadi fajar itu dibagi menjadi 2, ada fajar yang pertama, ada fajar yang kedua. Yang mana fajar yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya, fajar congocoh, fajar bohongan. Nah, yang kedua itu fajar sodik, fajar yang benar-benar sudah terbit fajar. Yang mana disebutkan fajar kadzib itu cahaya yang membentang tapi setelah itu gelap. Nah, tapi kalau fajar sodik, fajar cahaya yang membentang, sinar yang membentang, tapi membentang terus sampai terbit matahari. Seperti itu. Wasubuhu, dan adapun masuk waktunya sholat subuh, wa awwalu waktiha, dan adapun awal waktunya tulu'ul fajri tsani, yaitu terbitnya fajar yang kedua, itu fajar sodik. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya, waktu akhirnya, fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiyar, waktu setelah waktu fadilah, ilal isfar, sampai menguning, ya, sampai agak kelihatan, ya, tidak gelap. Wafil jawas, dan bolehnya sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, ya, terbit seperti yang keterangan sebelumnya, terbit sedikit saja maka sudah berakhir waktu sholat subuh, ya. Tapi seyoknyanya, ya, kita itu kalau bisa sholat pada awal waktu, ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis sebaik-baiknya ibadah adalah sholat pada waktunya, dan jangan sampai kita mengakhir-akhirkan, apalagi sampai meninggalkan, ya. Dalam sholat itu, dalam ayat itu disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tafsirannya katanya ulama, ya ta'akhirun an waktiha, mengakhirkan dari waktunya. 2 rakaat, misalkan sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, 2 rakaat di waktu asar, ya, maka itu sudah wailun, celaka. Sholat aja tapi tidak pada waktunya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun, celaka. Bagaimana lagi kalau misalkan kita meninggalkan sholat semuanya, ya. Bahkan dalam kitab fikih, orang yang meninggalkan sholat itu apa hukumannya? Dibunuh, ya. Coba dibuka kitab fikihnya, kalau dia sudah diminta tobat nggak mau, maka dibunuh, dari saking beratnya kewajiban sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa menjaga sholat. Amin amin ya rabbal alamin.